Bismillahirrahmanirrahim. Persis hari ini kita berada di Jumat terakhir tahun 2021, 24 Desember 2021. Karenanya maka rasanya tepat kalau tema khutbah singkat kita siang hari ini adalah refleksi tahun 2021 untuk menyongsong tahun depan 2022. Hadirin rahimakumullah, refleksi akhir tahun ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perhatian Al-Quran, perhatian agama terhadap waktu. Yang kedua sebutan Al-Asr, waktu paling akhir menjelang maghrib. Yang ketiga adalah bagaimana caranya agar tidak merugi. Hadirin rahimakumullah, mari masuk bagian yang pertama. Al-Quran demikian besar perhatiannya terhadap waktu. Al-Quran banyak mengambil sumpah tentang waktu. Bahkan sumpah-sumpah Al-Quran ini sebagian Allah jadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran. Al-Quran bersumpah dengan waktu dari mulai fajar sampai dengan malam hari. Wal fajr walayalin ashr, naik sepelanggalah, wadduha wallaili idza saja, sampai akhir wal asr innal insana lafi khusr. Al-Quran bahkan menyebut ini menjadi nama-nama surah, al-fajr, ad-duha dan al-asr. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran juga bersumpah dengan benda langit, benda angkasa yang menyebabkan terjadinya waktu. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari, wal qamari idza talaha, demi bulan. Al-Quran bahkan bersumpah dengan benda-benda angkasa yang lain, wan najmi idza hawa, demi bintang gemintang. Bahkan was sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang, yakni yang kita sebut hari ini sebagai galaksi-galaksi. Hadirin rahimakumullah, satu titik ini saja ini menunjukkan bahwa Al-Quran, agama, menganggap penting sedemikian rupa tentang waktu. Waktu dalam perspektif Al-Quran maupun agama secara keseluruhan adalah sangat penting. Sedemikian penting sehingga kemudian orang Arab sampai mengatakan al-waktu kasayf. Waktu itu ibarat pedang. Idza lam taqta'hu qata'aka. Kalau kamu tidak mampu memanage waktu, maka waktu itu akan membunuhmu. Hadirin rahimakumullah, ini bagian yang pertama, pentingnya waktu dalam perspektif Al-Quran, perspektif agama. Yang kedua, hadirin, Al-Quran menyebut waktu paling ujung. Kita berada di ujung hari ini, tinggal menunggu waktunya, tinggal masuk ke 2022. Hadirin, waktu penghujung di setiap harinya Allah sebut sebagai Al-Asr. Al-Asr dari kata asoro. Asoro itu artinya memerah. Kenapa waktu asar disebut sebagai waktu memerah? Karena pada saat asar itu, energi kita, tenaga kita, pikiran kita sudah terperas, keringat kita terperas sepanjang waktu kita bekerja. Maka surah Al-Asr mengajarkan kepada kita bahwa di saat penghujung akhir sebelum kehidupan kita berakhir, kita semua terperas energinya, tenaganya, pikirannya. Tapi sayangnya Allah nyatakan dengan tegas di surah Al-Asr ini bahwa setiap kita pasti rugi pada saat itu. Di penghujung kehidupan kita pasti kita akan merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Setiap kita pasti rugi. Jangankan yang bejat, yang durhaka, yang banyak dosa, bahkan yang amalnya soleh, iman, bertakwa sekalipun pasti rugi di saat itu. Sebab apa? Sebab yang beriman, bertakwa, andai kemudian dia tahu akhir kehidupannya, apalagi setelah dibangkitkan di alam mahsyar nanti, kemudian mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, dia pasti akan menyesali dirinya rugi. Andai dia tahu betapa besar pahala, betapa besar nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya dengan amal solehnya sepanjang hidup di dunia, maka niscaya dia akan lebih hebat lagi, lebih banyak lagi amal solehnya. Sebaliknya orang yang durhaka juga lebih rugi lagi. Sebab kalau dia tahu bahwa nanti akan dibangkitkan kemudian mempertanggungjawabkan amal perbuatan, maka niscaya mereka tidak akan mau melakukan dosa-dosa. Hadirin, itu sebab dalam Al-Quran di surah ke-96 surah ke-64 Allah menjadikan nama surat dalam Al-Quran namanya At-Taghabun. At-Taghabun artinya adalah orang-orang yang merugi. Jangankan yang durhaka, yang beriman bertakwa sekalipun menyesali dirinya karena merasa rugi. Andai saja dia tahu betapa nikmat Allah anugerahkan kepadanya yang beriman bertakwa, dia pasti akan tambah lagi kebaikan dan amal solehnya di dunia.
Hadirin rahimakumullah, Al-Asr mengajarkan kepada kita setiap kita pasti rugi. Saat ini kemudian kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiganya, bagaimana agar kita tidak rugi, agar kita tidak merasa rugi. Al-Quran surah Al-Asr mengajarkan kepada kita tiga hal sekaligus agar tidak rugi. Illalladzina amanu, yang kedua wa amilus shalihat, yang ketiga wa tawasaw. Yang tidak akan rugi adalah satu orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, dahsyatnya imannya umat Islam ini bukan iman yang dogmatis. Kamu ngerti atau tidak, bisa difahami atau tidak, telan saja, terima saja, tidak begitu. Imannya kita umat Islam iman yang rasional. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat. Kita diajak oleh Allah untuk membuktikan kebenaran agama itu dengan empiris, ilmiah, rasional. Hadirin rahimakumullah, kalau begitu maka dukung keimanan kita itu dengan ta'lim. Karena itulah tugas utama Nabi dan Rasul Allah utus kepada kita. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kalian tentang Alkitab dan Al-Hikmah. Maka mari kita di masjid kita tercinta ini punya tradisi ta'lim sebelumnya. Mudah-mudahan 2022 nanti kondisi memungkinkan sehingga kemudian kita bisa melanjutkan ta'lim kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini yang tidak akan merugi. Yang pertama, iman. Dukung iman kita dengan ilmu, sebab keyakinan berbasis pengetahuan. Dari pengetahuan menjadi keyakinan. Lalu yang ketiganya adalah illalladzina amanu, yang keduanya adalah wa amilus shalihat, beramal soleh. Amal soleh itu adalah aplikasi dari nilai. Amal soleh itu adalah pengejawantahan dari keyakinan yang ada dalam dada. Tidak disebut orang beriman kalau tidak menunjukkan keimanannya dengan amal solehnya. Baginda Nabi SAW sering mengaitkan antara keimanan ini dengan perilaku perbuatan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya, muliakan tamunya. Berarti ada perilaku, inilah pertunjukan atau pengejawantahan daripada keimanan kita. Maka mari, kalau kita pengen tidak merugi, aplikasikan nilai keimanan kita itu dalam bentuk yang nyata, yakni amal soleh. Insya Allah tidak rugi. Yang terakhir, yang ketiga adalah agar kita tidak rugi adalah watawasau, saling berwasiat. Berwasiatnya tentang dua hal sekaligus hadirin. Yang pertama adalah tawasau bil haq, yang kedua tawasau bis sabr. Yang pertama adalah berwasiat, saling memberi nasihat tentang kebenaran. Tentang kebenaran. Hadirin rahimakumullah, kita semua yang ada di sini, Baitul Adil ini, Kejaksaan Agung ini, yang senantiasa menjadi pentonggak dari tegaknya hukum di Indonesia ini, faham betul betapa luar biasanya perjuangan menegakkan kebenaran. Maka kalau kita pengen tidak merugi, ayo kita saling memberi nasihat untuk tegaknya kebenaran, keadilan di muka bumi Indonesia ini khususnya. Yang kedua, dan karena kita faham ini beratnya luar biasa, maka yang kedua tawasau bis sabr. Mari kita sama-sama saling menasihati antar kita dengan kesabaran. Perjuangan memang luar biasa, itu penuh onak dan duri, luar biasa perjuangannya. Tapi insya Allah hasil akhirnya akan baik untuk kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beruntung, tidak merugi, dengan menegakkan iman, amal soleh, dan saling menasihati satu sama lain tentang kebenaran dan tentang